Apa kabar kawan-kawan edukasi? Jumpa lagi bersama kami di channel Kabar Edukasi. Channel yang memberikan informasi terkait aparatur sipil negara dan berita edukasi lainnya. Pada video kali ini, kami akan memberikan update perkembangan perekrutan tenaga honorer menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Terkhusus mengenai bagaimana nasib honorer yang tidak lulus dalam seleksi P3K tersebut. Namun, sebelum masuk ke pembahasannya, bagi kamu yang baru bergabung silahkan untuk klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kawan-kawan sekalian senantiasa mendapatkan informasi terkini mengenai kabar ASN dan kabar edukasi lainnya. Terima kasih. Kabar ini kami kutip dari laman cnbcindonesia.com. Pemerintah telah memberikan pernyataan mengenai nasib tenaga honorer yang tidak lolos seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, P3K, tahap kedua. Tenaga honorer yang tidak lulus seleksi P3K pada 2024 akan diangkat menjadi P3K paruh waktu atau part-time. Kebijakan ini diambil karena adanya keterbatasan anggaran. Pemerintah memastikan tidak akan memberhentikan tenaga honorer. Sebagai gantinya, honorer yang tidak lulus atau belum dapat mengikuti seleksi karena keterbatasan anggaran di instansinya akan diangkat menjadi P3K paruh waktu. Sementara itu, honorer yang lulus seleksi akan diangkat menjadi P3K penuh waktu. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, PAN-RB, Rini Widianti, menegaskan bahwa kebijakan alih status ini merupakan bagian dari program 100 Hari Kerja Kementerian PAN-RB. Program ini meliputi beberapa langkah, seperti memperjelas status kepegawaian non-ASN, melakukan pemetaan dan identifikasi, serta mendorong tenaga honorer untuk mengikuti proses pendaftaran dan seleksi P3K. Selain itu, kami juga akan melakukan pengangkatan tenaga non-ASN pada 2024, ujar Rini. Rini menjelaskan bahwa kebijakan ini merupakan kelanjutan dari program yang telah berjalan sejak era Presiden Joko Widodo. Pemerintah berkomitmen untuk mencegah pemutusan hubungan kerja, PHK, massal terhadap tenaga honorer. Kami memegang prinsip bahwa arahan pemerintah adalah menghindari PHK massal, menjaga agar pendapatan mereka tidak berkurang, serta memastikan anggaran tidak membengkak, ditambah Rini. Pendaftaran P3K tahap kedua telah dibuka sejak 17 November 2024 dan akan berlangsung hingga 31 Desember 2024. Pendaftaran dapat dilakukan melalui portal Sistem Seleksi Calon ASN, SKASN, yang dikelola oleh Badan Kepegawaian Negara, BKN. P3K tahap kedua ini ditujukan bagi tenaga honorer atau non-aparatur sipil negara, ASN, yang aktif bekerja di instansi pemerintah, termasuk lulusan pendidikan profesi guru, PPG. Pada 2024, pemerintah menetapkan formasi terbesar bagi P3K, yaitu sejumlah 1.031.554 dari total 1.280.547 formasi CASN, data per 22 Agustus 2024. Jumlah formasi yang besar ini dimaksudkan untuk menyelesaikan penataan tenaga non-ASN di instansi pemerintah. Itulah tadi informasi yang kami berikan terkait perkembangan perekrutan honorer menjadi pegawai P3K. Bagaimana tanggapan kawan-kawan edukasi sekalian? Tulis opinimu di kolom komentar. Sekian informasi dari kami, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di kabar-kabar edukasi lainnya dan jangan lupa bahagia.